Shalom saudaraku, selamat siang semuanya dan selamat hari Sabtu, selamat berweekend ria. Dan dimanapun teman-temanku, saudara-saudaraku saat ini yang mungkin lagi berlibur di suatu tempat ataupun di dalam mobil, tapi biarlah saat ini sebentar kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersyukur segenap apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah dan memuji namanya. Itu adalah ucapan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, biarlah kami memberikan hidup kami kepadamu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus setiap di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami supaya kami bisa tetap terus menikmati kehadiran-Mu, hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita terus tetap ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini Tuhan, yang sebentar kami akan
mendengarkan. Biarlah menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom sekali lagi. Kita berkumpul di siang hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kasih karunia di dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa merasakan udara yang segar pada waktu kita bangun pagi hari ini. Kita masih bisa melakukan aktivitas di mana saudara saat ini mungkin lagi weekend ya, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun yang masih ada yang bekerja, apapun yang saudara-saudara lakukan pada hari ini, kita tetap melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bukanlah apa-apa. Karena segala kekuatan, segala kelimpahan, segala kesehatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang sedikit firman Tuhan, tentang sifat manusia yang mungkin dipunyai ataupun tidak, yaitu percaya diri atau confidence. Dan percaya diri itu ada yang over, ada yang tidak. Ada yang over confidence, ada yang minder. Nah, itu sebetulnya tidak baik semuanya ya. Tetapi kita mau siang hari ini mau belajar bagaimana sih percaya diri sesuai Alkitab. Nah, kita percaya bahwa jikalau kita terlalu overconfidence, itu namanya sombong, mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin teman-teman pandai, pintar, dan mengandalkan kepintaran saudara sendiri-sendiri, ataupun mungkin teman-teman merasa, wah badanku bagus, aku ganteng, aku cantik, aku tinggi. Nah, terus membuat teman-teman sombong, saudara-saudaraku sombong, dan confidence-nya terlalu tinggi, percaya dirinya terlalu tinggi. Tetapi ada juga yang mungkin, aku nggak bisa apa-apa. Aku self-pity, mengasihi diri sendiri. Terus banyak di luar sana yang teman-temanku bisa apa-apa. Mungkin udah ganteng, cantik, aku orang yang biasa aja. Jadi aku menyingkirkan diri aja deh. Dari sosial, dari kehidupan sosial, dari mungkin komunitas-komunitas, aku tidak mau lah, itu juga tidak bagus, itu terlalu minder namanya. Nah, kita percaya bahwa confidence itu, jika kita lihat lagi, lebih teliti lagi, di dalam bahasa Yunani dikatakan Yunparesia, yang lebih luasnya dikatakan bahwa di dalam Alkitab diterangkan makna lebih luasnya dikatakan keberanian, terus terang, dan juga kebebasan. Dan itu hal yang memang dimiliki setiap manusia. Dan kita bisa tahu bahwa kepercayaan diri itu adalah berasal dari Allah di dalam kita. Karya Allah di dalam diri kita, kebebasan, keberanian, dan terus terang. Dan kita bisa tahu bahwa kita bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab yang menyatakan bahwa sebetulnya memiliki kepintaran yang mungkin bisa dikatakan yang lebih daripada orang lain. Rasul Paulus contohnya, dia memiliki kepintaran yang luar biasa, memiliki mungkin kepandaian yang di atas orang lain, tetapi dia tidak pede. Dia tidak bisa berada terus di dalam kekuatan tersebut, di dalam kepintaran tersebut. Karena mungkin kalau dia tidak bersama dengan Kristus, kalau dia tidak hidup baru di dalam Kristus, dia bukanlah apa-apa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang, sudah datang. Dan
Rasul Paulus ini kita tahu bahwa dia adalah salah satu tokoh yang banyak menulis Injil, menulis pasal di dalam Alkitab. Dan kita tahu kepintarannya itu luar biasa. Tetapi di dalam perkataannya dia menegaskan bahwa kita tidak akan bisa terus percaya diri. Kita tidak akan bisa terus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Siapa sih kita dengan kepintaran kita, dengan kebiasaan kita, dengan mungkin kekayaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan itu semua. Hanya di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dan di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Segala pekerjaan, segala aktivitas, segala apapun yang kita lakukan, yaitu disertai dengan Tuhan. Dan segala apapun kita memulai pekerjaan, itu adalah pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus juga. Dan jikalau kita tahu tujuan hidup kita, bahwa sampai akhir hidup kita, sampai finish kita tujuannya yaitu Yesus Kristus. Amin. Maka dari itu, saudara-saudara, kepercayaan diri kita adalah karya Allah di dalam diri kita. Sekali lagi, bukan karena apa yang kita bisa, tetapi adalah karya Allah di dalam diri kita. Kepercayaan diri, PD, berasal karya Allah bagi kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan bahwa dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta karunia. Kita memiliki kepercayaan diri di dalam diri kita untuk berlomba-lomba untuk menghampiri tahta Yesus Kristus. Bagaimana sih kita bisa mempunyai kepercayaan diri sehingga kita percaya diri pada akhirnya bisa sampai ke dalam tahta Yesus Kristus? Kembali lagi, kita harus kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Segala perintah, segala apa yang tidak diperbolehkan di dalam firman Tuhan, yang pastinya berhubungan dengan dosa, itu tidak boleh dilakukan. Yang pasti juga kita melakukan firman Tuhan, supaya kita memiliki kepercayaan diri untuk diterima dalam Kristus Yesus. Karena apa? Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, saat kita melakukan perintah Tuhan, saat kita dekat mempunyai hubungan yang baik dengan Allah kita Yesus Kristus, kita akan diubah menjadi seperti dirinya. Amin. Amin ya saudara-saudara. Untuk memiliki pikiran Kristus, kita harus bisa menjadi, atau kita harus mempunyai hati seperti Kristus. Saat kita mempunyai bapak atau ibu, saat kita mau mencontoh mereka, kita pasti tiap hari ketemu dengan mereka. Kita tahu apa yang menjadi kegiatan, yang menjadi pekerjaan ayah kita, ibu kita, aktivitas ayah ibu kita, pikiran ayah ibu kita. Kita pasti tahu kalau aku berbuat kayak gini, wah aku pasti tidak dibolehin nih. Seperti anak saya ya, kalau udah megang HP terlalu lama, sebetulnya kalau anak saya megang HP, diperbolehkan HP itu di hari Sabtu dan Minggu, dan itu pun tidak boleh lama. Kalau sudah lebih dari berapa jam, wah itu sudah kita ngomel-ngomel, dan dia tahu tidak harus dia diomelin sama ayah ibunya. Handphonenya udah diletakkan dan beraktivitas yang lain. Dan seperti itu juga, jikalau kita bergumul terus bersama Allah,
kita menjalin hubungan baik dengan Yesus Kristus, kita berdoa, berkomunikasi, semakin lama kita akan mengerti pikiran Kristus. Semakin lama kita akan tahu apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya banyak orang Kristen menggunakan sebenarnya percaya kepada Tuhan ketimbang percaya diri. Nah, kita tahu bahwa percaya Tuhan itu membutuhkan proses, dan biarlah proses itu berjalan di dalam kehidupan kita. Terus pertanyaan yang lagi, apakah kita sebagai orang Kristen tidak boleh memiliki kepercayaan diri? Boleh. Asal kita lebih mementingkan kepercayaan Tuhan daripada kepercayaan diri sendiri. Percaya kepada Tuhan harus lebih tinggi, harus lebih lagi daripada percaya kepada diri sendiri. Karena isi hati kadang salah. Pemikiran kita sendiri kadang tidak benar. Apa yang kita lakukan mungkin sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari saat ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengaku bahwa Bapa kita yaitu Yesus Kristus, marilah kita membangun kepercayaan Tuhan kita lebih lagi. Bukan membangun kepercayaan diri kita, boleh. Saya tadi bilang boleh. Tetapi baiklah kita membangun kepercayaan Tuhan kita lebih tinggi lagi. Iman kita lebih kuat lagi. Supaya kita percaya, kita yakin bahwa saat kita memiliki sifat Kristus, saat kita menjadi ciptaan baru, saat kita berada di zonanya Tuhan Yesus, saat Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita sampai pada akhirnya mencapai tahta kerajaan yaitu Yesus Kristus, dan garis finishnya kita akan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, saat ini, siang ini kita belajar bahwa biarlah kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Jangan terlalu percaya kepada diri kita sendiri, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Manusia yang banyak sekali dosa, banyak yang sekali kesalahan dalam memutuskan segala hal, dalam melakukan suatu hal yang mungkin menurut kita baik, tapi menurut Tuhan tidak baik. Tetapi marilah saat ini, segala apapun yang kita akan lakukan, biarlah kita awali dengan meminta Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saat apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada bersama kita. Dan kita percaya bahwa biarlah apapun yang menjadi rencana kita, kita serahkan ke dalam rencana Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, bila kami bersamamu, bila kami membangun hubungan dengan Engkau, kami melakukan firman-Mu, kami percaya Tuhan, ciptaan baru ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, bila apapun yang kami dengar saat ini menjadi kekuatan bagi kami. Rencana kami, bila kami serahkan ke dalam rencana-Mu, rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami supaya channel ini menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi pengharapan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih sekali lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.